Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengisahkan tentang Nabi Saleh alaihi salam, cerita kaum Sumud yang diberi azab pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like, juga lonceng notifikasinya agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Nabi Saleh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Sumud yang berada di Al-Hijr. Kaum Sumud merupakan kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, berternak, dan arsitektur. Namun dengan keahliannya tersebut yang membuat kaum Sumud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Sumud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Sumud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk mengajak kembali kaum Sumud kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh mengajak agar mereka bertakwa. Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhan amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Berikut ini merupakan kisah Saleh alaihissalam yang dilansir dari berbagai sumber. Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Saleh alaihissalam, para kaum Sumud malah marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan pada kami." Quran Surat Hud ayat 62. Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Sumud memang telah menerima ajaran Nabi Saleh. Namun sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi telah bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Sumud sendiri, Nabi Saleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Sumud percaya kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surat Hud ayat 64. Para kaum Sumud melihat peristiwa tersebut langsung terperanjat. Sebagian mengakui akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Saleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memeras dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Sumud yang menentang ajaran Nabi Saleh.
karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Tsamud. Selain itu, banyak ternak kaum Tsamud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Tsamud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Tsamud yang bernama Mushaddah bin Muharrid dan Gudar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat Mushaddah memanah betis betina tersebut dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Tsamud membuat Nabi Soleh bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Tsamud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama, saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka akan berubah menjadi merah, dan pada hari ketiga wajah mereka akan berubah menjadi hitam.